Sudah 3 hari terakhir ini media cetak dan online mewartakan kasus pembunuhan berantai. Bermula 3 hari yang lalu ditemukan 2 sosok tidak bernyawa di 2 lokasi yang berjauhan. Namun yang menarik ciri kedua mayat itu mirip laki-laki usia sekitar 30 tahun. Dibunuh dengan cara diracun dan dibunuh bukan di lokasi tempat mayat itu ditemukan. Semula polisi dan masyarakat mengira kemiripan ciri dari kedua mayat itu hanya kebetulan belaka. Ternyata, esoknya ditemukan kembali mayat dengan ciri yang sama. Kemudian kemarin 2 hari setelah ditemukan mayat pertama ditemukan, kembali 2 mayat lagi masih sama dengan ciri-ciri yang mirip mayat sebelumnya. Sejak itulah polisi dan masyarakat menyimpulkan kelima mayat itu dibunuh oleh orang yang sama. Hebohlah kemudian masyarakat di kotaku bahwa sekarang sedang berkeliaran pembunuh berantai seorang psikopat. Siang itu aku hendak kembali ke kantor setelah istirahat makan siang, ketika tiba-tiba di seberang jalan terlihat Tony. Aku tidak mungkin salah. Dia pasti Tony teman SMA. Walaupun sudah berpisah sejak lulus SMA 10 tahun yang lalu. Aku kemudian mengejarnya. Tony, hei, Tony, panggilku seraya menghampirinya. Kamu Tony kan SMA 4 Bandung? Dia sedikit kaget. Andi, kau kah? Andi, tanyanya gugup. Iya. Masa kau lupa sama teman sekelas? Bukan begitu, gak ngira ketemu kamu di sini. Aku memang kerja di sini sudah 3 tahun aku tinggal di sini. Aku juga kaget melihatmu di sini. Kamu kok ada di sini? Tanyaku tak kalah kaget. Aku sedang ada riset. Aku baru 5 hari di sini, jelas Tony. Riset? Riset apa? Emang kamu kerja di mana? Tanyaku penasaran. Bagaimana kalau kita ketemu lagi nanti? Sekarang aku lagi buru-buru. Oke, aku juga harus sudah masuk kantor. Bagaimana kalau jam 6 nanti? Pintaku. Oke, di mana? Di rumahku saja, jawabku seraya menyerahkan kartu nama. Oke, sampai nanti. Pukul 6 lewat, Tony memenuhi janjinya. Kamu tinggal sendiri? Tanyanya setelah ku persilahkan duduk. Iya, istri dan anakku masih di Bandung. Nantilah kalau sudah punya rumah, aku boyong ke sini. Jadi di sini kamu ngekos? Ya, begitulah. Kamu sendiri riset apa yang mengharuskanmu datang ke kota kecil ini? Tony tidak segera menjawab. Dia sedikit gugup terlihat saat mengambil gelas dan minum, seolah itu untuk menutup kegugupannya. Aku kerja di media online, jawabnya setelah meletakkan gelas. Tony kemudian menyebutkan nama sebuah media online. Hobimu nulis di majalah dinding rupanya, kau teruskan ya? Iya. Aku bertugas di bagian investigasi, rubrik kriminal. Sudah hampir 4 tahun aku jadi reporter kasus-kasus kriminal. Wow, menarik kayaknya. Awalnya iya. Setahun 2 tahun aku menikmatinya. Beberapa kasus aku terlibat menyelidikinya bersama polisi. Tapi lama-kelamaan bosan juga. Lalu, tanyaku penasaran dengan ceritanya. Aku tadinya mau mengundurkan diri tapi bosku menantangku untuk menjadi penulis, lanjutnya. Penulis? Apa bedanya? Tanyaku lagi. Maksudnya menulis fiksi? Bosku menantangku untuk menulis cerita bersambung di mediaku. Kalau ceritaku nanti banyak yang ratingnya tinggi, aku akan mendapat bonus tambahan yang lebih besar dari sekedar meliput kasus. Oh iya, lalu,
kau sudah mulai nulis ceritanya? Sudah. Sudah jalan 12 chapter. Sampai saat ini yang read lumayan, tapi aku belum puas. Aku harus menulis cerita yang betul-betul mirip dengan kenyataan. Oh, jadi itu alasan kamu sedang riset? Tanyaku. Ngomong-ngomong, kamu nulis cerita tentang apa? Aku makin tertarik dan penasaran. Pembunuhan? Jawabnya singkat, pembunuhan, iya. Tapi tidak seperti pembunuhan yang aku temui dalam kasus-kasus selama ini. Pembunuhan dalam ceritaku ini penuh misteri. Sampai-sampai polisi tidak bisa mengungkap kasusnya, walaupun korban sudah jatuh 9 orang. 9? Tanyaku kaget, berarti itu pembunuhan berantai. Iya, pembunuhan berantai sangat jarang terjadi. Bahkan selama aku meliput kasus pembunuhan, perasaan belum pernah terjadi. Tony terlihat bersemangat menjelaskannya. Pembaca harus menikmati cerita yang berbeda, yang lain daripada yang lain. Lalu, riset apa yang kamu kerjakan? Sampai harus jauh ke sini? Tanyaku memotong penjelasannya. Tony terbatuk-batuk, terlihat gugup lagi, tak menyangka ku potong dengan pertanyaan itu. Aku pun merasa aneh dengan perubahan sikapnya yang mendadak itu. Tapi keanehanku terganggu saat telepon berdering. Aku pun bangkit. Setelah memberi kode pada Tony untuk minta izin untuk menerima telepon, aku hampiri gagang telepon di atas kulkas. Rupanya dari kantor mengkonfirmasi beberapa pekerjaan tadi siang. Aku kembali menghampiri Tony. Dia sedang menutup tas tangannya saat aku duduk kembali. Dia pun sudah tidak terlihat gugup lagi. Pertanyaanku belum dijawab ya. Jadi riset apa? Tanyaku kembali. Iya, riset yang bisa mendukung jalan ceritaku. Tony mengambil gelas dan meminumnya. Aku pun turut mengambil gelasku dan minum. Lalu lanjutnya, setelah meletakkan gelasnya, supaya aku sebagai penulis bisa lebih menjiwai. Maksudmu? Aku belum mengerti maksud dari riset yang dia jelaskan. Tony tidak menjawab, dia malah minum lagi. Aku pun jadi terbawa, ku minum lagi minumanku. Namun, setelah tegukan ketiga kepalaku pusing, pandanganku kabur. Tony terlihat senyum, lebih tepat menyeringai, saat semakin kabur bayangan wajahnya di mataku. Sampai kemudian semua gelap. Cerpen karangan Urip Widodo, situs publikasi cerpenmu.com.